Halo, kembali lagi di User SEO TV atau User SEO Lore Maker juga, User Vega Parfum juga ya. Jadi di channel saya ini saya pengen bahas nih tentang Iroli Zion Broadcasting ya. Saya pengen review ini. Sebenarnya saya beli ini sudah dari awal pertama kali dia keluar. Nah, di akhir-akhir ini Zion dari Iroli ini atau versi BC-nya, real BC dari Zion ini benar-benar goib ya kita bilang ya. Banyak yang bilang goib, ada yang banyak bilang sudah tidak diproduksi atau macam-macam lah, susah banget ya. Cuma untung saja ya, untung saja ini pertama kali keluar nih saya sudah beli dan ini baru ini saya akan mau review ya. Ah, sepertinya kita buka saja seperti ini kemasannya ya. Nah, dia pakai apa nih, bubble kayak apa ya, busa-busa begitulah, saya nggak tahu nih busa-busa apaan. Barangnya seperti ini guys ya. Nah, rencana ini langsung saya bongkar ya ini. Saya bongkar, kita lihat kenapa sih menjadi goib banget ya. Kenapa sih menjadi salah satu pilihan banyak para angler ya yang ada di Indonesia ya. Kita ngomong begitu deh ya. Oke. Oke, ini kita taruh dulu, baru kita tutup dulu dan kita lihat speknya dulu bro ya. Zion bed casting ya. Speknya sendiri ada air carbon body, bodinya full carbon, ada shield bearingnya ya. Habis itu carbon drag sudah pakai karbon juga. Jadi ini sebenarnya shield bearing ini artinya harusnya bearing tertutup ya. Ini air carbon handle ya. Berarti handle-nya juga karbon ya. CNC cut spool, spoolnya menggunakan sistem pembuatan CNC. Terus drag clicker, clicker ada ininya. Di dragnya juga sudah ada clickernya. Skewer locknya saya nggak tahu nih gimana nih. High gear retrieve, nah, di 8,3 ya. Nah, rasionya 8,3:1 ya. Capacity line. Nah, tapi ini nggak bisa jadi patokan ya guys ya. Setiap PS, setiap nilon itu kadang beda-beda juga untuk diameternya ya. Banyak sekarang PS1 aja berbagai macam ya. Untuk apa lo orang diameter, jadi nggak bisa jadi patokan. Jadi kalian harus benar-benar dilihat diameternya dari setiap PE. Hati-hati, PE1 ada yang 0, sekian, ada yang 0, sekian mili diameternya, jadi nggak bisa. Dragnya 5 kilo. Nah, sekarang kita lihat, ini ada 8,3:1. Kalau 8,3:1 ini rasa-rasanya kalau dari Shimano dia di tipe XG ya. Atau kalau dari tipe Daiwa itu dia tipenya XHL, kadang begitu tuh yang terbaru ya di tahun 2024. Tapi kita lihat dulu dari bodinya guys ya. Ini agak sedikit penasaran guys. Ini bearingnya berapa ya? Bearingnya tuh 8+1. Ntar kita cek ya. Ini karbon ya guys. Ini karbon, body karbon, full karbon. Di sini juga ini kayak bisa dibuat ulang nih ya. Ini kayak ada tutupan di belakang sini nih. Kayaknya bisa dibuat ulang ya. Terus bodinya dengan serat-serat karbonnya sih oke ya. Dia pakai serat-serat karbon juga guys ya. Bisa dilihat tuh begini bentuk karbonnya. Kayak apa ya, bilang orang kayak ada seratnya gitu ya. Di sini jelas ya. Nah, gear rasionya 8,3:1 ya. Oke, ini ada logonya juga di sini. Ini kita putar, ternyata ada clickernya. Ini aduh, keras banget ya. Oh, nih. Keras. Ini nggak smooth nih, keras banget nih. Ini kita bongkar ntar ya. Kita cek ini ada apa ini kok sampai keras banget. Tapi ini clickernya kita kendorin dulu. Oke. Ada clicker, kayaknya kamera harus dinaikkan sedikit ya guys. Tunggu ya. Ini tripod saya ini agak sedikit ceper ya, kita naikkan dikit ya. Nah, sorry nih kok untuk lapisannya, latarnya saya nih sebenarnya saya menggunakan Anu Photo Studio ya, hitam. Oke, kedengaran nggak? Nah ya, dikecil ya. Kita nggak ngomong ini besar ini kecil. Kalau mau besar-besar banget mungkin bisa menggunakan yang tipe ini ya, spinning ya. Sekarang kita cek ya, kita cek rasionya bro, bener nggak 8? Nah, ini dia nih, kita cek dulu. Nah, cara ceknya gimana? Ini kita taruh di sini ya. Kayaknya kegedean ya. Tunggu ya, ini kita dragnya kita matiin dulu. Ya, nggak bisa gerak lagi ya, kecuali handle-nya gerak. Ini kita kecilin aja ya deh. Kita kecilin aja, baru kita taruh di sini.
Tunggu ya, kita cari ya. Nah, oke. Ini ingat guys ya di sini ya. Ini kita anggap bagian paling atas nih tengahnya ya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7/3. 7 aja, Bro. Ini bukan 8 nih, Bro. Yuk kita ulang. Kita cari. Ya, di sini lah ya. Oke. Ribet banget dah. Nah, oke. Ini Bro ya. Ingat ini posisi jari tangan saya di sini nih ya. Ya, posisinya di sini nih. Ini drag sudah mati ya. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lebih dikit, Bro. Nggak sampai 8, Bro. Speknya 8 ya. Ya, ini speknya 8 ya, guys. Nah, speknya 8. Berarti untuk rasionya itu nggak sampai 8. Aduh, nggak fokus lagi nih kamera ya. Ini speknya 8 ya, guys. Nah, speknya 8 berarti ini semua 7. Itu dari untuk saat ini yang kita temukan ya, guys. Tapi reel ini juga sangat ringan, guys. Kayak nggak terlalu banyak beban ya. Ini benar-benar sangat ringan, guys. Jadi buat teman-teman yang cari reel BC ringan ya, dengan harga ya masih terjangkau sekali ya, guys. Gion bisa lah menjadi salah satu recommended ya. Ini drag secondarin dulu. Habis itu kita buka spool ya. Kita cek spoolnya. Untuk rasionya ini untuk apa? Pengeremannya kita cek fullnya sampai berapa nih? Sampai 5 ya. Untuk pengereman sampai 5 ya. Ini diklaim untuk lur kecil ya, guys. Nah, kita buka. Kita buka dulu untuk spoolnya seperti ini. Spoolnya shallow spool ya. Seperti sarang tawon bulat-bulat gitu ya. Nih buat teman-teman yang mau cari yang spool dangkal ya, guys. Spool dangkal bisa kalian coba di Gion. Nah. Oke, di sini ada ball bearing ya. Ini ball bearing 1. Ya. Ini ntar kita regrease ulang, Bro. Kita regrease ulang ya. Untuk saat ini kita tutup dulu, guys. Tutup dulu seperti kebiasaan saya itu suka buka dari sini. Nah, ini kita mulai buka-buka, guys ya. Kita mulai buka-buka, saya preparekan dulu ini saya ya. Alat-alat saya. Tunggu bentar ya. Kita mulai bongkar-bongkar, guys. Ini kita bongkar mulai dari sini dulu ya. Seperti kebiasaan saya tuh suka bongkar-bongkar dari sini ya, dari tempat lain. Mantep. Dia punya kenceng, Bro, kenceng. Ya buat teman-teman yang pengen bongkar-bongkar, cara paling aman ya, paling aman itu diurut ya. Bongkarannya tuh diurut, contoh begini ya. Nah, ini ya. Ini taruh paling kanan gitu ya. Taruh paling kanan. Jadi kalian enggak kesusahan, guys ya. Enggak kesusahan dalam itu orang dalam untuk membongkarnya tuh enggak kesusahan ya. Nanti urutannya dari mana gitu ya kan. Kok saya kebiasaan bongkar dari sini dulu. Ya, kita bongkar. Oke. Itu kita biarin dulu, guys. Kita cek handle dulu ya. Handle-nya bagaimana bentuknya? Apakah karbon? Beneran karbon, tapi ini sebenarnya di tangan saya ngerasain ini emang bener karbon ya. Apakah sini ada ball bearingnya juga ditaruh ya kan? Kita nggak tahu, Bro ya. Ini bisa kalian custom nih, mau diganti-ganti apa gitu ya. Saya nggak tahu nih, Gomexus atau masuk atau enggak ya. Ya, kita nggak tahu. Cuma ya kita bongkar aja dulu semua ya, biar kalian lihat ya. Untuk ininya bisa di custom nih. Untuk handle-nya.
kalian ganti apa gitu ya. Nah, seperti ini. Nanti susunannya mungkin nggak kelihatan dulu di kamera ya. Nanti saya akan spillkan semua ya. Terus kita lanjut guys ya. Kita lanjut ke bagian ini ya. Oke, di sini nggak ada. Di sini ada lempengan satu ya. Oke, ada lempengan satu. Terus ini ada ininya juga. Ya, begini caranya ya. Ini ditahan dan ini baru diputar ya. Nah, kalian di situ akan temukan namanya clicker ya. Kalian bisa lihat clickernya guys ya. Nah, oke, ini dia. Dua orang matahari-mataharian tuh ya ini ya. Matahari-mataharian. Nah, ini clickernya seperti ini guys. Ini hati-hati, di sini ada lempengan juga ya. Lempengan juga dan sini clickernya. Nah, clicker seperti ini. Kalau kalian mau lihat clickernya ya. Oh, keren ya. Clickernya oke. Di sini ada ball bearing juga nih ya. Ini ada lapisan anu lagi nih apa nih belum orang nih. Kayak lempengan gitu loh. Ini sudah ribetnya nih, coba kuku agak panjang kayak enak gitu kan. Nah, ini ada ball bearing nih, ball bearing tertutup. Seriusan ini tertutup sekali guys ya. Tertutup banget. Nah, oke. Setelah itu ini kita buka lah ya. Ini kita buka, boleh kok mau dibuka ya. Nah, seperti ini bentuknya dan itu ada anunya juga ya. Dan ini nyata benar-benar orang nyaring ya. Nyaring bunyinya untuk clickernya sih oke ya. Nah, kalian bisa dengar. Oke. Oke, langsung aja kita buka dari sini deh. Kita buka. Nanti kalau kalian buka tuh nggak usah ragu-ragu ya guys. Hajar aja. Dan di sini ada ball bearing bro ya. Nah, di sini ada ball bearing. Di sini ada juga magnetnya. Ini 5, di bawah ada 5, berarti 10 magnet brake-nya. Terus tuh solo spoolnya juga ada ya guys ya. Solo spool seperti ini pertama kali saya buka. Jadi ya ini ya seperti inilah ya. Nah, ini nih sebenarnya ada one way-nya tuh di sini ntar. Tunggu ya, tes bisa nggak ya dikeluarin. Ntar mau keluar terus ini. Ya. Oh. Kalian lihat ini sealnya tertutup guys ya. Seal benar-benar tertutup. Seal benar-benar tertutup ya. Ini kita dapat sudah satu seal ya. Oke, di sini one way-nya dia. Kita mulai buka-bukaan guys. Ya. Buka dari sini deh ya. Kalau bisa ini untuk obeng ya. Kalau misalnya kalian punya itu benar-benar harus pas. Tak sekali gitu ya. Jangan sampai obeng yang kekecilan gitu ya. Itu kan lama-lama dia bisa haus ya. Tidak bagus. Nah, ya. Terus sini habis berarti di dalam sini ada ya. Di bagian dalam. Tuh, ini kayak gini pas ya. Dia nggak lari gitu loh. Itu paling penting ya, pakai obeng yang begitu. Jangan sampai obeng yang apa bilang orang yang terlalu kecil ya. Sama ini. Kalau obeng terlalu kecil tuh aduh kacau. Ya. Oke. Sudah selesai baru kita angkat ya. Oke, itu dia. Angkatnya kebalik tadi guys. Ini pernya tuh di sini ya guys. Pernya tuh di sini. Nah, seperti ini bentuknya ya. Ini namanya gear duralumin tuh yang ini. Kita bongkar-bongkar dulu lah ya. Kita lihat-lihat dulu suatu hal isi lapisannya. Oke. Ini dia nih lengket cuy. Dragnya ini belum karbon guys. Ini fail. Ini kenapa tebal nih? Tebal apa ini? Tuh kok nggak oke nih.
Cuman tebal begini kali ya. Kita bongkar-bongkar. Dah, ini ada clicker ya. Clickernya tuh ini kalian bisa lihat. Ini pinion gearnya kuningan, plastik ya seperti biasa ya. Tidak ada yang terlalu gimana-gimana gitu loh. Ya sewajar-wajarnya ini, sewajar-wajarnya barang ya. Kalau ini ntar, kalau misal mau dipasang dipasukin lagi ntar ya. Jangan sampai lupa nih. Yang ini jangan sampai lupa. Ya. Jangan sampai lupa yang ini, hati-hati. Oke. Karbonnya mana cuy? Lengket banget cuy. Oh ya. Ini bukan kayak karbon bro, ini kayak valve di saya ya. Masa bener ini karbon? Kita lihat ini kayak ada retak bro ya. Retak pala ini. Tunggu bentar ya. Ini barangnya kayak retak nih malah. Mungkin di kamera nggak kelihatan banget ya, tapi kalau di saya kayak ada retak gitu ya, mana dia? Yang sebelah sini nih. Nih. Ya benar bro. Nih. Nih, saya dapat barangnya tuh, lihat ya. Oh, kalian lihat, nah patah ya. Ini bukan karbon ya. Saya nggak tahu nih kenapa gini barangnya dapatnya ngaco nih. Saya baru pertama kali bongkar. Review kok barang isiannya begitu. Aduh. Bener aja bro Iroli. Ada apa dengan Anda? Ini kayaknya permanen ya, nggak bisa ya. Kayaknya nggak bisa dibuka. Ini karena untuk clicker. Dia sistemnya modelnya begini ntar. Ya. Jadi ntar bunyi dia ya. Yang ini juga apa ya? Ini kayak plastik bro, bukan karbon. Ini juga bukan karbon, ini plastik aja bro ya. Ini keluaran yang pertama saya nggak tahu ya. Di YouTube yang lain kira-kira oke, bagaimana dia punya komponen ya? Maka saya agak bingung nih jadinya. Wah, kok kayak gini gitu loh. Oke. Nah, untuk grease-nya memang kurang ya. Untuk grease-nya memang kurang. Jadi saya juga tujuan bongkar begini ya buat ngeri-grease juga sekalian ya sebenarnya ya. Dan ini saya agak sedikit kecewa. Aduh, kok bisa begini guys? Saya agak bingung jadinya ini. Kenapa ini kok bisa begini guys ya? Saya agak bingung ini. Ini bukan karbon menurut saya, ini cuma valve warna biru ya. Ini kayak bukan karbon ya. Ini plastik ini malah ya. Ini juga patah dikasih. Ntar kita upgrade lah di karbon ya. Katanya untuk gearnya tuh gear duralumin. Ini duralumin. Ya, ini duralumin, ringan, memang ringan gitu. Cuma ini gearnya juga kecil-kecil banget, rapat ya. Ini hati-hati nih. Takutnya ya begitulah guys ya. Nah, untuk isiannya begini doang ya. Ya. Kalian bisa lihat sendiri di konten saya ini, semoga kalian puas ya. Kalian bisa lihat untuk grease-nya masih agak kurang, jadi kita kasih grease ya. Ini untuk bodinya saya tambahin grease saja ya. Nah ya. Soalnya ini ntar mainnya di berbagai macam tempat guys ya. Aduh, agak kecewa saya sama si Zion. Saya nggak tahu kenapa ini sampai jadi laris banget ya. Karena mungkin dia BFS ya. Sebenarnya saya nanti akan review lagi untuk produk dari Dewa ya. Saya ada beli lagi Dewa Tatula ya sebenarnya untuk saya pakai untuk main BFS-an ya. Untuk yang ini saya mungkin segini aja untuk ininya ya, untuk bongkar-bongkarnya, cuma saya mau rapi-rapiin aja gris-gris ya. Agak sedikit kecewa kenapa itu dragnya bukan karbon. Pertama, menurut saya itu bukan karbon. Ya, yang kedua yang jadi masalah itu kenapa itu patah ya, padahal belum dipakai. Saya lama enggak saya ini baru beli dan itu di kotak dan saya nggak ada review ya. Saya belum sempat karena saya jual ini ya guys, jual soft rock dan orderan saya lagi banyak-banyaknya. Jadi teman-teman nih palingan
banyak ya request minta dibongkar dong bang. Oh iya, tapi gimana ya, namanya saya agak sibuk jadi agak susah ini guys ya, mau mau apa belum orang mau ngurusin gini. Tapi ini saya rigris dulu ya guys, biar biar asik punya gitu, saya rigris dulu. Guys, kacau, serius kacau banget. Kacau banget guys ya guys, kacau banget. Tuh kita lanjut. Ini ribetnya nih. Ini saya kasih gris tipis-tipis lah ya. Kita kasih gris tipis-tipis. Yo, kita kasih gris tipis-tipis sih bro. Kalau ini ya, kalau tipe-tipe BC itu gimana ya? Paling riskan itu di sini nih, di gear ini katanya ompong bro. Aduh, jadi ya kita kalau rigris tuh jangan tanggung-tanggung, kasih aja gris gitu. Gak usah takut lah, nanti agak berat bang. Alah, udah biar aja berat, yang penting orang apa ya, awet lah gitu ya guys. Ya harusnya pakai pinion dulu baru saya giniin, cuma udahlah giniin dulu, biar ntar tinggal putar ya. Buat kalian yang suka silahkan like sama subscribe ya. Kalau buat kalian yang suka ya, karena saya ini reviewnya juga ala kadarnya, ini sebenarnya review pengen rigris aja gitu. Pengen rigris ya saya bongkar-bongkar, ternyata isinya ngaco. Tapi ini ntar kita ganti karbon ya. Saya kira bener-bener karbon isinya. Ternyata itu valve doang. Apakah saya doang yang dapat valve atau apa? Jadi keterangan di kotaknya itu apa gitu. Nah ya, nih karbon drag guys ya. Karbon drag. Tapi aku nggak tahu apa aku emang nggak, aku yang salah atau bagaimana. Tapi aku ngerasa itu bukan karbon gitu. Nah ini jangan lupa dimasukin ya. Ini yang bikin bunyi-bunyi nih. Kalau biasa drag sini biasanya ini emang mati ya. Anggapnya apa? Dilem mati dia sudah. Oke. Kita kasih tipis-tipis ya. Kita kasih tipis-tipis dulu. Ini bukan karbon nih. Valve doang cuma dikasih warna biru. Karbon tuh rata-rata hitam yang saya tahu. Atau emang saya belum update ya, karbon ada warna biru ya. Ini rasa saya cuma valve bro ya. Nggak lebih daripada valve biasa gitu loh. Ya, menurut saya pribadi ya bro. Seperti itu. Cuma nggak tahu kalau misalnya saya nggak update ya. Ya seperti ini ya. Kita kasih gris begini-gini aja ya. Ini aja saya nggak tahu ini beneran karbon atau apa ya, saya rasa cuma valve gitu loh. Jadi ya ragu bro. Saya cuma bisa bilang saya itu ragu ya. Kita taruh dulu situ guys. Kita cek di sini. Di sini ada bearing guys ya. Berarti 1, 2, 3. Ini plus satunya sini. 1, 2, 3 di sini tadi 3. Saya baru dapat 3 guys ya. Nggak tahu ya di mana lah bearing mating saat yang 8-8an itu. Yang kalau bearing tertutup gini saya lebih suka kasih oil ya. Kasih oil itu kebanyakan tetesannya, udahlah biar aja Kalau yang ininya saya nggak berani kasih oil terlalu banyak ya. Tuh.
Nah, deh one way-nya itu copot one way. Malah one way-nya copot. On. Oke, kita pasang ya. Ini sudah pas ya. Saatnya kita baut semua guys ya. Aduh. Kalau di sini one way saya cukup 1 tetes ya buat oil, jadi nggak usah banyak-banyak ya guys. Nah, itu yang bisa saya share buat kalian ya. Ingat ini kasih bearing ya. Bearingnya kita kasih sedikit oil ya. Ini oil ya. Ini dikasih oil ya guys. Sorry ini saya agak kurang peka nih sama kamera ya. Pokoknya sikat-sikat aja nih. Oke, ini paling enak tuh kalau bisa disusun begini. Ya, tinggal taruh ya. Tinggal taruh ya. Jadi nggak kebalik-balik. Ya, anggapannya kita menggunakan cara pemula, ya kan? Ini betul-betul jangan sampai mereng ya. Betul-betul lurus dirasakan untuk pemasangan yang ini ya. Jangan sampai terjadi pasang. Saya agak belum terbiasa ya bro sama kamera, jadi sorry nih banyak saya agak sedikit skip ya. Karena wajar lah ya. Saya bikin begini agak susah nih. Kalau ininya apanya bilang orang untuk bikin syutingnya susah. Terus apa yang kita pasang lagi ya? Handle cuy. Handle-nya masih begitu bentuknya. Tunggu bentar, kita di sini ada bearing ya. Bearing ada 1 ini kecil ya, tertutup. Ya, 1 tertutup. Di sini ada juga 1 bearing guys ya. Nah, totalnya berapa nih bearingnya? Ini plus 1 di sini tadi ada 1, ada 2, 3, 4, baru 4 plus 1 sama one way 1. 4 plus 1, 4-nya kemana ini? 4 cuy, 4-nya kemana cuy? Di sini tanpa bearing guys ya. Nah, kalau tanpa bearing ya udah kita pasang saja karena tanpa bearing. Ini tanpa bearing guys. Jadi ya susah, ribet nih. Kenapa barang saya nggak sesuai seperti orang-orang ya? Kayaknya orang-orang dapatnya oke-oke saja gitu. Kayaknya ya. Ini kosongan doang nih, nggak ada bearing apa-apa nih handle. Kalau saran saya sih upgrade aja ini ntar yang beli kalau emang dapat kayak model saya ya. Itu kan sebenarnya apa carbon drag ya tulisannya ya. Saya nggak tahu apa emang carbon dragnya, tapi ini nggak pakai carbon drag washernya ya. Saya nggak paham ya. Jadi buat teman-teman kalau ada beli Gion itu ntar drag washernya diganti aja sama karbon. Is oke lah, itu lebih oke bro ya. Itu saran dari saya bro ya. Terus sorry ada yang dilupakan ini bro. Di sini belum dibaut. Menurut saya kalau bongkar-bongkar gini apa ya kayak mainan doang ya. Kayak bongkar-bongkar mainan doang. Dan ini dia nggak mau nempel ya. Nah ini bilang saya kemarin saya ada yang protes apa tuh ferromagnetic nggak paham. Nah ini ente lihat nih. Ini kan magnet tapi nggak nempel cuy. Jadi harus dipegang. Untuk botnya oke banget nih punya. Jadi emang bener-bener bagus buat saltwater ya. Saya gitu aja tuh kalau ngeliat real. Kok misalnya bautnya nempelnya susah, nggak mau terlalu nempel sama magnet sih, is oke itu sudah itu real ya. Ini setelah saya giniin, apakah nanti akan menjadi lebih bagus kah itunya?
geraknya. Kita cek ntar ya. Tadi kan nggak smooth guys ya. Jadi saya mau kasih satu tetes dikit lah. Oil, sekalian saya kasih ininya nih. Pakai ini juga. Ini soalnya saya nggak tahu nih ada spare partnya nggak nih. Dari Iroli kan katanya juga menjual spare part ya. Cuma saya nggak tahu spare partnya dijual nggak ya begini-beginian. Oke. Kita pasang. Ini berantakan nih kalau saya kerja ya. Kita pasang ini dulu. Kita pasang ini dulu. Oke. Kencangin dikit. Saya cek dulu ya. Kita lanjut. Lanjut lagi. Mana bautnya guys? Ini bisa disetting sesuai keinginan Anda ya. Tadi itu keras banget serius. Jadi ini sudah saya utak-utik dan ringan ya. Saya ini kebanyakan belum familiar menggunakan kamera guys ya. Jadi harap dimaklumin. Untuk yang beginian ini agak sedikit ribet ya. Nah kayak gini aja saya nggak fokus di kamera, saya fokus di tangan saya kan. Jadi nggak kelihatan gitu. Gosh. Ya. Ini ya setelah di regrease dan disetting ulang untuk ininya ya, tadi bener-bener susah banget ya. Nah ini sudah semua ya guys. Aduh berantakan ya. Gimana ya? Tisu ya. Tunggu bentar ya guys. Soalnya ini bekas oil ya, oil grease ya. Kita lap dikit. Ini kamera juga banyak saya skip nih. Saya agak atur kameranya biar enak ya. Oke. Sorry tadi tuh kalau misalnya saya ada lagi masang apa suka begini ya. Soalnya saya susah ngelihat itunya, lihat barangnya ya. Soalnya lihat kamera kayaknya nggak efektif, nggak pas gitu ya. Sekarang ini untuk pengeremannya ini diangkat 0 ya guys. Ya di 0. Nah kita nolkan ya di 0. Kita lihat apanya ini putarannya bagaimana. Ini non break ya 0. Lama ya ngacir dan ini benar-benar smooth. Setelah dari grease ini smooth banget guys. Baru kita naikkan ke angka 1 ya. Ini 1. Kita liatin breaknya lagi di angka 1. Oke ya. Oke, breaknya makin berkurang ya. Dia ngerem soalnya. Kita naikkan di angka 2 ya. Di angka 2 liatin oke. Oke banget. Kita coba lagi. Ini break di break 2 ya. Oke, bekerja dengan baik guys. Makin cepat ya dia berhentinya. Sekarang kita naikin di break angka 3 ya. Oke, di 3 ya. 3 nih. Sekarang kita putar lagi. Nyit. Nah, pengeremannya bekerja oke ya. Dengan baik. Kita naikkan breaknya di 4 ya. Harusnya lebih cepat lagi dia berhenti. Berhenti dia sudah. Breaknya oke. Gion ini breaknya oke. Dia pakai 10 magnetic brake ya. Nah, ini sekarang kita naikkan di 5 ya. Tidak bisa diputar lagi, sudah maksimal banget. Kita lihat breaknya dia. Tambah cepat lagi breaknya. Breaknya bekerja dengan baik. Nah, jadi buat teman-teman tuh dulu kemarin ya, saya pernah bilang kalau misalnya SW yang bagus itu ialah baut-bautnya ini pun itu tidak nyentuh magnet. Ini bautnya sama sekali nggak nyentuh magnet sama sekali nih, nggak ada. Nah, jadi susah banget tempelnya sama magnet. Nah inilah namanya lupa saya, pokoknya non magnetik lah dia punya ininya. Jadi kalau misalnya baut ya atau komponen besi seperti ini
dia nempel magnetnya kencang, itu artinya mengandung besinya banyak ya. Kok ini dia sedikit banget gitu. Jadi inilah yang kemarin di video-video sebelumnya saya pernah review reel sepia ya. Nah, ingat tuh kalian ada yang komen apa itu segala macam. Nah, sebenarnya yang seperti itu sudah dari SMP ya. Kita pelajarin ya tentang masalahnya yang hal-hal yang cepat berkarat atau apa segala macam itu sebenarnya bisa kalian ulang lagi pelajaran-pelajaran waktu SMP lagi ya. Nah, sekarang kita isi PE guys ya. Sebenarnya saya punya satu joran ya guys ya. Saya punya joran Mirage ya. Nah, Iroli Mirage rencananya 1 sampai 3 LB, rencananya saya pasangin ke sini. Atau saya nanti akan pasangin juga kalau misalnya spotnya nggak terlalu belusukan, saya akan pakai Iroli Exotic. Saya ada dua-duanya. Nah, untuk Iroli Mirage nanti untuk reviewnya pada saat kita di spot ya guys ya. Untuk saat ini kita mau pasang benang dulu. Benang yang saya pasang ialah di PE 0,8 ya. Kita coba karena untuk main ultralight. Saya mencari 0,6 nya nggak dapat soalnya. Jadi saya dapat 0,8 ya udah itu aja saya pakai dulu. Oke, saya prepare dulu guys ya untuk masangan apa bro orang ini. Reelnya ke joran dulu. Sorry kalau misalnya ada ribut-ribut suara motor ya, mobil ya. Rumah saya ini di pinggir jalan soalnya guys ya. Benar-benar di pinggir jalan besar. Sekarang kita cek ya untuk Iroli Mirage bagaimana bentuknya. Ini masih baru nih guys, masih segel ya. Kita pakai untuk masukin ini, masukin apa bilang orang benang ya. Kita cek dulu. Ganteng banget dah pokoknya nih. Ini agak susah nih, makanya saya agak ke bawah saya ngeliatin guys ya. Antara ini sama reel, soalnya agak susah kalau langsung di kamera doang. Saya nggak biasa ya. Oh, nih. Ringan banget guys ya. Ini ringan ya. Reelnya ringan dan nih sorry nih tisu habis lapis lap-lap ya. Reelnya ringan dan semuanya oke banget bro. Pas banget nih cuy. Ya kita masukin ini dulu, masukin PE dulu guys. Sudah pemasangan benang ya, rapi ya. Si oke ya untuk misalnya pemasangan benangnya untuk ke spool rapi, kiri kanannya oke punya ya. Sekarang kita lanjut ya. Nah, di depan situ ada reel juga ya, karena saya belum ada alat ya. Jadi saya masukin ke reel spinning dulu. Tuh lihat ya, tuh. Kalian bisa nilai sendiri bagaimana dia menyusun ya. Rapi atau enggak itu bisa kalian nilai sendiri ya. Saya menggunakan 2 reel ya guys. Tadi saya masukkan dulu ke reel spinning. Setelah itu baru saya gulung ya ke reel BC. Jadi dia sudah derakas saya atur ya di sana ya. Itu pakai Iroli nih. Iroli Exotic loh. Nah, ya. Tuh seperti ini guys ya. Ketika sudah pengisian spool sama PE-nya pengisiannya rata banget, pas banget, dan ini kita pakai entar uji coba ya buat casting santai ya. Nah, nanti kita cek bagaimana enak atau enggak. Kita gunakan sampai dari lure 3 gram sampai yang gede ya. Nah, buat teman-teman yang cari soprok guys ya. Ini soprok nih, saya juga jual soprok dan saya juga produksi soprok ya. Dari saya lure maker dari Samarinda juga untuk pembuatan soprok. Buat kalian yang mau cari ya soprok murah, kalian bisa cari di TikTok maupun di Shopee ya. Itu cari aja quote-nya Velocity Store ya. Kalau nggak Velocity Store, mungkin saya ada pakai akun parfum saya ya, user fragrance parfum, yang di situ juga ada user fragrance ya. Itu harganya guys ya untuk karbon biasa ya. Untuk soprok itu saya jual cuma 50.000 ya. 50.000 sudah dapat 4 piece. Kalau yang kayak Kenzi, Adus to Black Bull, Shinjiru itu 50.000 sudah dapat 3 piece. Sudah paling murah bro, se-Indonesia bro ya. Ini sekalian saya promoin. Nanti kita coba-coba casting menggunakan lure yang saya buat ya. Nah, untuk sekian dulu ini info dari saya untuk Zion ya, yang sekarang juga goib barangnya. Nanti kita akan review juga sekalian ini ya. Joran ya, ini joran Iroli Mirage, joran Iroli Exotic Type O ya yang terbaru ya. Habis itu kita akan lanjut lagi entar ini review reel. Untuk saat ini kita reel dulu ya guys. Ada dari Hero Commando yang
full metal body, kita nanti akan review juga. Terus sama Daido lagi apa? Dewa Tatula ya, 100 XHL saya juga ada beli ya. Jadi ntar kita review, kita regrease ulang ya. Soalnya saya di sini yang seperti ini mau saya pakai, makanya saya regrease ya. Saya regrease dan saya buatin konten sekalian dan saya pakai-pakai juga ntar. Tapi untuk pengetesan ntar enggak fokus untuk cari ikan, kita coba dia sampai lure 3 gram atau 2,5 gram kira-kira bisa enggak. Karena lure yang paling ringan yang saya buat ya itu ada di 1,5 cm ya. Tapi kayaknya susah banget ya, 1 cm cuma 1,5 gram guys ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Sorry kalau misalnya banyak kekurangan karena saya agak kesusahan dengan tripod ya. Tripod dari untuk syuting ini saya agak kesusahan karena belum terbiasa, kebanyakan di bawah begini ya, karena saya harus lihat bener-bener gitu. Kalau langsung lihat di kamera kayaknya susah guys ya. Soalnya saya nggak duduknya ini apa bilang orang ya, selutut saya nih meja gitu loh. Jadi ke bawah banget. Jadi saya harus lihat begini, dari bongkar-bongkar juga begitu ya. Jadi kalau buat teman-teman kalau mau regress silahkan gitu. Tapi ini ntar insya Allah kita buka lagi. Satu, kalian ingatkan tadi ketika saya bongkar itu ada satu dragnya yang pecah ya. Saya nggak tahu ini barang baru aja saya apa-apain ya. Saya nggak pernah ngapa-ngapain lah nih. Dan ini baru pertama kali keluar langsung saya beli dan itu saya kira isinya karbon semua guys ya. Sorry banget nih kalau misalnya emang dari saya yang salah ya. Tapi ntar saya akan belikan dulu drag karbon ya. Saya nggak suka sama drag felt ya. Karena dragnya otomatis akan lebih besar, akan lebih kuat kalau misalnya menggunakan dragnya itu dari karbon ya. Jadi ntar saya akan bongkar lagi. Kalau misal kalian mau lihat nanti ya ditunggu aja next video saya akan bongkar lagi, saya upgrade ini untuk menggunakan drag karbon. Tapi mungkin sebelum saya menggunakan drag karbon mungkin saya pakai dulu, main-main dulu ya, biar aja tuh dragnya pecah ya. Dragnya pecah biarin gitu. Nanti ujungnya baru kita ganti ya. Jadi tips dari saya kalau misalnya ini nggak dipakai, ini saran dikendorin sekalian ya. Untuk dragnya ya. Nah saya agak bingung ini kalau saya simpan ini, saya nggak pernah kasih full drag. Saya pasti kendorin seperti ini, kendorin sampai habis ya kan. Ini kayak gini aja nah. Bener-bener itu ya, bener-bener kendor gitu. Nah, seperti itu. Ini agak kayaknya dari pabrikan bermasalah ini, tapi nggak masalah lah. Kita masih juga walaupun itu bagus ya, dragnya emang dari Iroli bagus, nggak ada kerusakan seperti itu, tetap saya ganti menggunakan karbon ya. Buat teman-teman, thank you so much sudah nonton video sampai saat ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time video again.